Di sebuah desa di Bali, kepercayaan kuno berkuasa, dan satu hari dalam seminggu menjadi sumber ketakutan bagi para ibu hamil, yaitu dilarang melahirkan bayi pada hari Senin Kliwon. Apa yang akan terjadi jika kepercayaan itu dilanggar? Halo, sahabat. Assalamualaikum. Selamat datang di channel kami, tempat di mana setiap cerita membawa kita menjelajahi dunia dengan emosi dan makna. Jika kamu menyukai kisah-kisah yang penuh warna dan perasaan, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan kita dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sebuah desa kecil yang terletak di Pulau Bali yang menawan, kehidupan masyarakatnya berputar di sekitar keindahan alam dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Suara ombak yang berdesir lembut menyapu pantai, sementara aroma harum dupa dan bunga melati mengisi udara, menciptakan atmosfer yang damai dan spiritual. Namun, di balik suasana tenang ini, terdapat satu kepercayaan yang sangat kuat dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak boleh ada bayi yang lahir pada hari Senin Kliwon. Bagi penduduk desa, larangan ini bukan sekadar mitos, melainkan sebuah aturan yang dihormati dan dijunjung tinggi. Sejak zaman nenek moyang, berbagai cerita menyeramkan telah beredar mengenai mereka yang melanggar kepercayaan ini, mulai dari kesedihan yang mendalam hingga bencana yang tidak terduga. Cerita-cerita ini menjadi pengingat bagi setiap orang di desa bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang harus dihormati, dan bahwa melawan tradisi bisa membawa konsekuensi yang tidak diinginkan. Ketika Ayu, seorang bidan muda yang baru saja menyelesaikan pendidikan di Jakarta, kembali ke desanya, ia membawa semangat baru dan pengetahuan modern tentang kesehatan dan persalinan. Ayu sangat bersemangat untuk membantu para ibu hamil di desanya agar bisa melahirkan dengan aman dan sehat. Ia melihat banyak kemungkinan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan ibu dan anak. Namun, saat ia tiba di desa, Ayu segera menyadari bahwa pandangan masyarakatnya masih sangat kental dengan tradisi dan kepercayaan lama. Saat berbincang dengan Ibu Wati, salah satu tetua desa yang dihormati, Ayu merasakan betapa dalamnya akar kepercayaan ini. Ibu Wati menatap Ayu dengan mata serius dan berkata, "Kau tahu kan tentang larangan itu? Kita harus menjaga tradisi ini. Sudah banyak yang mengalami malapetaka karena melanggar." Ayu merasa tertegun dan sedikit bingung dengan pernyataan tersebut. Di satu sisi, ia menghormati tradisi dan kepercayaan masyarakatnya, tetapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan pengetahuannya tentang ilmu kedokteran yang telah ia pelajari. Ia berusaha mencari titik temu antara tradisi dan modernitas. Tapi, Ibu Wati, bukankah kita harus mempercayai ilmu medis juga? Ayu mencoba menjelaskan dengan penuh rasa hormat, berharap bisa membuka pikiran Ibu Wati dan orang-orang di sekitarnya. Namun, Ibu Wati hanya menggelengkan kepala dan menjawab, ilmu medis boleh saja, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kita harus menghormati adat yang telah ada. Ketegangan antara tradisi dan modernitas mulai mengemuka di benak Ayu, dan ia merasa seolah-olah terjebak dalam dilema besar. Suatu hari, saat Ayu sedang memberikan pemeriksaan rutin kepada calon ibu di desa, ia bertemu dengan Niluh, seorang ibu hamil yang tampak sangat gelisah. Wajah Niluh terlihat pucat, dan matanya mencerminkan ketakutan yang mendalam. "Ayu, aku merasa akan melahirkan dalam waktu dekat, tapi besok adalah hari Senin Kliwon," ucap Niluh, suaranya bergetar penuh ketakutan. Ayu merasakan betapa berat beban yang dipikul oleh sahabatnya itu. "Jangan khawatir, Niluh. Kita akan melakukan yang terbaik," jawab Ayu dengan penuh keyakinan, berusaha memberikan semangat dan ketenangan bagi sahabatnya. Namun, di dalam hatinya, keraguan dan kekhawatiran mulai menggerogoti. Ia tahu bahwa larangan itu sangat kuat, dan jika terjadi sesuatu yang buruk, mereka semua akan disalahkan. Hari Senin Kliwon tiba, dan suasana di desa terasa tegang. Niluh mulai merasakan kontraksi yang menyakitkan, dan rasa panik mulai menyelimuti dirinya. "Ayu, aku tidak bisa menunggu lagi," teriaknya, napasnya tersengal-sengal. Ayu melihat jam di dinding, waktu terus bergerak dan keputusannya semakin sulit. Ia tahu bahwa jika Niluh tidak segera melahirkan, risiko akan semakin besar, tidak hanya bagi Niluh, tetapi juga bagi bayinya. Dengan penuh tekad, Ayu mengambil keputusan untuk membawa Niluh ke rumah sakit terdekat,
meskipun ia tahu bahwa tindakan itu bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap tradisi. Kita harus melahirkan sekarang. Ayu berusaha meyakinkan Niluh, berusaha mengabaikan rasa takut yang menyelimuti hati mereka. Keberanian Ayu dan keyakinan Niluh menjadi harapan terakhir di tengah larangan yang menghantui. Sesampainya di rumah sakit, suasana di ruang gawat darurat tampak berdenyut dengan kesibukan. Ayu segera menyampaikan kondisi Niluh kepada dokter yang bersiap sedia di sana. Dokter, seorang pria berpenampilan rapi dengan wajah serius, langsung mempersiapkan segala sesuatunya untuk proses persalinan. Ia memeriksa denyut jantung bayi dan memastikan bahwa Niluh dalam keadaan stabil. Ayu, yang selalu bersikap tenang, kini merasakan ketegangan yang mengalir dalam dirinya. Ia memegang tangan Niluh dengan erat, berusaha memberikan dukungan moral. "Kau kuat, Niluh," ia ucapnya, berusaha menanamkan keyakinan. Niluh menatap Ayu dengan mata penuh harap, seolah meminta perlindungan dari ketakutan yang mengancam. Dalam momen itu, Ayu merasa bahwa semua ilmu dan pengetahuan yang ia miliki tidak ada artinya jika mereka terjebak dalam kepercayaan yang tidak rasional. Saat proses melahirkan berlangsung, suasana di ruang bersalin menjadi semakin intens. Lampu-lampu rumah sakit berkedip-kedip, menciptakan nuansa yang aneh dan menegangkan. Niluh berjuang melawan rasa sakit yang semakin hebat. "Ayu, aku tidak bisa," ia teriaknya, dengan air mata mengalir di pipinya. Ayu berusaha untuk tetap tenang, meskipun dalam hatinya, ia merasakan gelombang emosi yang kuat. Suara gamelan yang samar-samar terdengar dari kejauhan, seakan mengingatkan mereka tentang larangan yang telah dilanggar. Ayu berusaha untuk fokus pada Niluh, namun pikirannya melayang, terjebak antara rasa takut akan konsekuensi dari pelanggaran dan keinginan untuk menyelamatkan sahabatnya. "Kita melahirkan dengan cinta dan harapan, Niluh. Kita akan melewati ini bersama," ujar Ayu, berusaha meyakinkan sahabatnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika Niluh mulai melahirkan, suara gamelan itu semakin jelas, seolah-olah menyaksikan setiap detik dari proses kelahiran yang berlangsung. Ayu merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang hadir di sana, seakan alam semesta sedang bersaksi atas pertarungan antara tradisi dan modernitas yang terjadi dalam ruangan itu. Momen-momen ini penuh dengan keajaiban dan ketegangan, di mana kehidupan baru akan muncul, tetapi di sisi lain, ada ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika mereka melanggar hukum alam yang telah ditetapkan oleh tradisi. Ayu berusaha untuk tetap fokus dan tidak terganggu oleh suara gamelan yang terus berdengung, namun suara itu seakan-akan mengingatkan bahwa mereka sedang berada di jalur yang berbahaya. "Fokus pada napasmu, Niluh," teriak Ayu, berusaha menyalurkan semangat untuk melawan rasa sakit yang dirasakan Niluh. Saat Niluh akhirnya mengeluarkan suara terakhirnya, bayi perempuan itu lahir dengan selamat. Ayu merasakan campuran antara lega dan kegembiraan, namun suasana di sekitarnya terasa aneh. "Lihat, Ayu. Bayiku," teriak Niluh dengan air mata bahagia, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang luar biasa. Namun, saat Ayu berbalik untuk melihat bayi itu, ia melihat bayangan-bayangan aneh melintas di sudut ruangan, membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam sekejap, suasana bahagia itu tergantikan oleh ketegangan. "Kita harus pulang," teriak Ayu, berusaha mengabaikan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa mereka harus segera kembali ke desa sebelum ada yang menyadari kehadiran mereka di luar batasan yang telah ditentukan oleh tradisi. Dengan hati-hati, Ayu mengangkat bayi itu dan membimbing Niluh keluar dari rumah sakit, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Sesampainya di desa, berita tentang kelahiran itu menyebar bak api di tengah rumput kering. Para tetua desa, termasuk Ibu Ati, segera berkumpul dengan wajah-wajah cemas dan serius. "Kau telah melanggar larangan, Ayu," teriak Ibu Ati, matanya menatap Ayu dengan penuh kemarahan dan kekecewaan. Semua mata tertuju pada Ayu dan Niluh, seolah-olah mereka telah melakukan dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Ayu merasa terjepit dalam situasi yang sangat sulit, namun ia tidak bisa mundur. Tapi, ini adalah kehidupan. Ayu membela diri, mengerahkan semua keberanian yang dimilikinya. Apakah kita akan membiarkan kepercayaan membunuh harapan? Ia berusaha meyakinkan para tetua dan warga desa bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Niluh dan bayinya. Dalam hatinya,
Ayu berharap bahwa keberanian mereka akan menginspirasi perubahan, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Ketika Ibu Wati melanjutkan, suaranya menggelegar di tengah kerumunan yang semakin memadati halaman desa. Kau telah mengabaikan semua yang telah diajarkan. Suasana di desa menjadi semakin tegang. Para tetua, termasuk Ibu Wati, memandang Ayu dan Niluh dengan tatapan penuh kecaman. Mereka merasa bahwa Ayu telah melanggar aturan suci yang telah dijaga selama berabad-abad. Kau telah membawa malapetaka kepada desa ini, bentak Ibu Wati, jari-jarinya menunjuk ke arah Ayu dan Niluh. Namun, Ayu tidak mundur. Ia berdiri tegak, memandang lurus ke mata Ibu Wati. Malapetaka. Ini adalah kehidupan, Ibu Wati. Apakah kita akan membiarkan kepercayaan membunuh harapan? Suara Ayu bergetar, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan kekuatan tradisi yang sangat kuat, tetapi ia juga yakin bahwa apa yang telah dilakukannya adalah yang terbaik untuk menyelamatkan Niluh dan bayinya. Sementara perdebatan sengit berlangsung, beberapa warga desa mulai berbisik-bisik di antara mereka. Mereka memandang Ayu dan Niluh dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi tatapan kecaman, melainkan tatapan kagum dan hormat. Lihat, Ayu berani melawan tradisi demi menyelamatkan nyawa Niluh dan bayinya, bisik seorang warga tua kepada tetangganya. Mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Perlahan-lahan, suara-suara dukungan mulai terdengar, menyuarakan pembelaan bagi Ayu dan Niluh. Mereka sadar bahwa apa yang dilakukan Ayu adalah tindakan yang berani dan penuh kasih sayang, bukan sekadar pelanggaran terhadap tradisi. Tiba-tiba, suara gamelan yang lembut mulai terdengar dari kejauhan, membuat semua orang terdiam. Ibu Wati dan para tetua saling berpandangan dengan heran. Apa itu? Tanya salah seorang tetua, suaranya bergetar. Ayu merasakan jantungnya berdebar kencang, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Dalam hati, ia berharap bahwa suara gamelan itu adalah pertanda baik, bukan peringatan akan bencana. Perlahan-lahan, ekspresi di wajah para tetua mulai berubah. Mereka memandang Ayu dan Niluh dengan tatapan yang lebih lembut, seolah-olah ada sesuatu yang telah berubah dalam diri mereka. Mungkin ini adalah tanda baik, ujar seorang tetua, matanya menatap Ayu dengan penuh pengertian. Kita semua berhak memilih, bukan? Ditambah seorang warga, suaranya terdengar penuh harapan. Ayu merasa lega, hatinya dipenuhi oleh perasaan optimisme. Ia tahu bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam sekejap, tetapi setidaknya ada tanda-tanda bahwa masyarakat desa mulai membuka diri terhadap pemikiran yang lebih modern. Kita bisa menghargai tradisi dan juga memberikan kesempatan bagi kehidupan baru, ujar Ayu, suaranya penuh keyakinan. Ia berharap bahwa dengan keberanian dan cinta yang telah ditunjukkannya, ia bisa menjadi katalisator bagi perubahan yang lebih besar di desa itu. Suasana di desa perlahan-lahan mulai berubah. Para tetua dan warga desa yang semula bersikap kritis, kini mulai menunjukkan tanda-tanda penerimaan. Mereka memandang bayi yang baru lahir itu dengan tatapan penuh kasih sayang, seolah-olah menerima kehadiran sang bayi sebagai anugerah. Ayu merasa lega dan bahagia, karena ia tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Mari kita sambut bayi ini dengan penuh cinta, seru Ayu, dan semua orang bersorak dengan gembira. Suara gamelan mengalun merdu, seakan-akan menyatukan tradisi dan modernitas, memperlihatkan bahwa hidup adalah tentang memilih dan merayakan cinta, bukan hanya tunduk pada aturan yang kaku. Ayu memeluk Niluh, air mata bahagia mengalir di pipi mereka berdua. Dalam momen itu, mereka tahu bahwa mereka telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar melahirkan seorang bayi. Momen kebahagiaan di desa tersebut membawa angin segar bagi Ayu dan Niluh. Bayi yang baru lahir, yang mereka beri nama Putri, menjadi simbol harapan baru di tengah masyarakat yang terbelenggu oleh tradisi. Ayu merasa seolah-olah bebannya terangkat, dan ia bisa melihat senyuman di wajah Niluh, yang kini tampak lebih cerah dan penuh semangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, Ayu juga menyadari bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Ia harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, dan perubahan yang telah dimulai ini masih sangat rapuh. Belum semua warga desa sepenuhnya menerima keputusan mereka, dan Ayu tahu bahwa ia perlu berjuang lebih keras untuk mempertahankan keyakinannya bahwa hidup harus dihargai, terlepas dari kepercayaan yang mengikat.
Hari-hari berlalu, dan Ayu berusaha untuk membagikan pengetahuan medisnya kepada masyarakat. Ia mengadakan pertemuan di balai desa, di mana ia menjelaskan pentingnya kesehatan ibu dan anak, serta bagaimana tradisi dan modernitas tidak harus saling bertentangan. Kita bisa menghormati tradisi sambil tetap memberikan yang terbaik bagi generasi mendatang, Ayu berusaha meyakinkan para warga. Namun, meskipun sebagian warga mulai menunjukkan minat, masih banyak yang skeptis. Ayu merasakan ketegangan ketika Ibu Ati dan para tetua duduk di barisan depan, wajah mereka menunjukkan keraguan. Apakah kita harus mengabaikan kearifan lokal demi ilmu yang tidak kita pahami sepenuhnya? Tanya Ibu Ati, suaranya tegas dan penuh tantangan. Ayu tahu bahwa ia harus menjawab pertanyaan itu dengan hati-hati agar tidak membuat suasana semakin panas. Di tengah perdebatan itu, Ayu mencoba mengingatkan semua orang tentang pengalaman mereka. Ingatlah saat Nilu melahirkan? Dia melawan semua ketakutan untuk menyelamatkan bayinya. Suara Ayu bergetar saat ia menceritakan kembali momen-momen tersebut. Warga desa mulai terdiam, teringat kembali pada betapa menegangkannya situasi saat itu. Kita tidak bisa membiarkan tradisi membunuh harapan. Kita harus berani berubah demi kehidupan yang lebih baik. Ayu melanjutkan, mencoba menyalakan semangat di dalam diri mereka. Beberapa warga mulai mengangguk, dan Ayu merasakan harapan baru yang pelan-pelan tumbuh di antara mereka. Namun, Ibu Ati masih terlihat skeptis, dan Ayu tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan. Ketika malam tiba, suasana desa menjadi lebih tenang, namun dalam hati Ayu, kegelisahan tidak kunjung reda. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya melawan tradisi tetapi juga melawan ketakutan yang telah mengakar dalam diri masyarakat. Ayu memutuskan untuk mengunjungi Ibu Ati di rumahnya. Ibu Ati, bisakah kita bicara? Ayu mengetuk pintu kayu yang tua. Ibu Ati membuka pintu dengan tatapan serius. Apa yang kau inginkan, Ayu? Tanya Ibu Ati, suaranya menunjukkan ketidakpuasan. Ayu menghela napas, berusaha menenangkan jantungnya yang berdebar. Aku hanya ingin berbicara tentang masa depan desa kita. Kita bisa menghargai tradisi tanpa mengorbankan nyawa. Ayu memulai percakapan, berharap bisa menjangkau hati Ibu Ati dan membuka pikirannya terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Percakapan antara Ayu dan Ibu Ati berlangsung penuh emosi. Ibu Ati menceritakan latar belakang tradisi dan mengapa ia merasa sangat melindungi kepercayaan tersebut. Ayu, ini bukan hanya tentang satu kelahiran. Ini tentang identitas kita sebagai orang Bali. Suara Ibu Ati bergetar. Ayu mendengarkan dengan seksama, berusaha memahami perspektif yang berbeda. Tapi, Ibu, identitas kita juga harus mampu beradaptasi dengan zaman, jawab Ayu, penuh semangat. Kita tidak boleh terjebak dalam ketakutan. Kita harus bisa menerima perubahan dan tetap menghargai warisan kita. Diskusi itu berlangsung hingga larut malam. Keduanya saling berbagi pandangan dan menciptakan jembatan antara tradisi dan modernitas. Ayu merasa ada harapan untuk menemukan titik temu, dan di dalam hati, ia berdoa agar Ibu Ati dan para tetua desa akhirnya bisa melihat pentingnya kehidupan dan cinta di atas segalanya. Setelah percakapan yang mendalam dengan Ibu Ati, Ayu merasa seolah-olah ada cahaya baru yang muncul dalam perjuangannya. Meskipun Ibu Ati masih skeptis, ia bisa melihat bahwa ada keterbukaan dalam diri tetua tersebut. Ayu mengetahui bahwa perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi langkah kecil itu sangat berarti. Dengan semangat yang baru, Ayu memutuskan untuk mengadakan pertemuan desa yang lebih besar, mengundang semua warga untuk berdiskusi tentang kesehatan ibu dan anak, serta bagaimana cara mengintegrasikan tradisi dengan ilmu medis yang modern. Ia ingin menciptakan ruang di mana setiap orang dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan, sehingga bisa muncul kesepakatan yang saling menghormati. Kami perlu dialog, bukan hanya perdebatan, pikirnya, mengingat betapa pentingnya komunikasi dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik. Hari pertemuan itu tiba, dan Ayu merasakan ketegangan di udara. Warga desa berkumpul di balai desa, sementara suasana terasa campur aduk antara harapan dan ketidakpastian. Ayu berdiri di depan dengan penuh semangat, berusaha menyalurkan energi positif ke semua orang. Terima kasih telah datang, teman-teman. Hari ini,
Kita berkumpul untuk berbagi pendapat dan mendiskusikan masa depan kita, terutama tentang kesehatan ibu dan anak di desa ini. Suaranya mengalir, penuh kepercayaan diri. Ayu mengundang beberapa ibu yang telah melahirkan dengan aman di rumah sakit untuk berbagi pengalaman mereka. Cerita mereka menyentuh hati banyak orang, dan perlahan-lahan, ketegangan mulai mereda. Beberapa warga mulai terlihat setuju bahwa mereka perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih modern dalam menghadapi kesehatan.